Ketenangan Desa Korowelang Anyar, Kecamatan Cepiring, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, terusik manakala Sunarto alias Tumian yang datang ke rumah ibunya yang bernama Suratmi 70 tahun pada hari Minggu 19 Desember 2021 pukul 9 pagi untuk mengantar makanan, kaget menemukan sang ibu terkapar di lantai belakang dengan bersimbah darah. Sunarto pun histeris dan segera mencari pertolongan ke tetangga. Saat dilarikan ke puskesmas Cepiring, Suratmi masih bernafas. Saat ambulan melaju ke arah puskesmas, Sunarto yang mengikuti dari belakang memutuskan untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Cepiring. Sekitar 15 menit ditangani, kondisi Suratmi semakin memburuk. Terlebih selang oksigen yang sudah dipasang malah terlepas. Akhirnya agar Suratmi mendapatkan penanganan yang lebih intensif, puskesmas pun merujuk Suratmi ke Rumah Sakit Dr. Suwondo Kendal. Dengan hanya diantar Sunarto dan supir ambulan, Suratmi pun dilarikan ke rumah sakit tersebut. Sayangnya di tengah perjalanan nyawa Suratmi tidak tertolong. Hasil otopsi menunjukkan Suratmi tewas akibat luka tusuk di kepala. Ada trauma benda tumpul dan benturan keras, serta memar di pundak dan lebam di leher bagian belakang. Selain itu, terdapat 3 luka sobek di kepala, masing-masing sepanjang 3 cm. Dari hasil olah TKP, polisi menduga bahwa pelakunya adalah orang dekat karena tidak ada pintu dan jendela yang rusak. Tidak ada motif perampokan karena tidak ada barang berharga yang hilang. Meskipun sudah dilakukan olah TKP sebanyak 3 kali dan menanyai sejumlah saksi, tapi polisi belum mendapatkan bukti kuat yang mengarah kepada siapapun. Setelah ditinggal mendiang suami, Suratmi memang tinggal sendiri. Ketujuh anaknya meskipun satu desa tapi tidak tinggal satu rumah. Secara bergantian, ketujuh anaknya tersebut selalu mengirimkan makanan untuk Suratmi. Setelah melalui penyelidikan yang panjang dan menanyai 26 saksi, akhirnya AKP Daniel Tambunan menetapkan Sunarto sebagai tersangka. Ya, Sunarto, anak Suratmi yang datang untuk mengantarkan makanan dan berusaha menolong Suratmi, justru adalah pelakunya. Bak sinetron, Sunarto sangat apik memainkan perannya dan dia berhasil memberikan kejutan di setiap scene yang disajikannya. Skenario awal yang dibuat adalah seolah dia datang sebagai penyelamat ibunya. Namun hasil penyelidikan polisi membongkar sandiwara yang dibangun Sunarto. Menurut seorang saksi yang dirahasiakan identitasnya, pada pukul 6 pagi dia berpapasan dengan Sunarto yang akan masuk ke rumah Suratmi lewat pintu belakang. Sunarto mengatakan bahwa dia akan memberikan uang untuk membayar bibit pada ibunya. Sang saksi ingat saat itu Sunarto mengenakan kaos biru lengan pendek dan celana abu-abu. Diduga kuat saat itulah Sunarto menganiaya ibunya. Saat dianiaya sepertinya Suratmi habis membeli makanan dan sedang menyantapnya. Hal ini karena ditemukan sisa makanan yang belum dihabiskan di TKP. Polisi juga menemukan ada sabit bergagang kuning yang tergeletak di atas kasur. Sunarto berdalih bahwa saat menolong ibunya, dia meletakkan sabit tersebut di kasur. Tapi dia tidak bisa menjelaskan mengapa ada darah yang menempel pada sabit tersebut. Baju yang dikenakan Sunarto saat masuk lewat pintu belakang rumah Suratmi berbeda dengan yang dikenakan saat mengantarkan makanan. Sunarto mengenakan kaos dengan warna yang sama, hanya saja berlengan panjang. Polisi pun mencari kaos tersebut di rumah Sunarto dan kaos itu sudah ditumpuk dan direndam bersama baju kotor lainnya. Setelah dilakukan pemeriksaan, polisi menemukan beberapa titik cipratan darah. Dan setelah dilakukan tes DNA, ternyata darah tersebut milik Suratmi. Meskipun kaos itu ditemukan di dalam rumahnya, namun Sunarto tetap mengatakan bahwa kaos itu bukan miliknya.
Menurut AKP Daniel Tambunan, dalam penyelidikan nilai kesaksian tersangka bernilai 0. Fakta lain yang lebih mencengangkan adalah hasil rekaman CCTV di Puskesmas Cepiring. Bak adegan sinetron dalam rekaman tersebut nampak Sunarto bergegas masuk dan mendekati Suratmi yang sedang dirawat. Diduga saat itulah Sunarto mencopot selang oksigen yang sudah dipasang. Dengan terburu-buru Sunarto segera keluar. Nampak pula setelah Sunarto keluar, tubuh Suratmi yang awalnya tenang menjadi menggeliat seperti kejang. Perawat juga memberi kesaksian bahwa selang oksigen terlepas tak lama setelah Sunarto masuk. Karena kondisi Suratmi semakin menurun, maka dia dirujuk ke Rumah Sakit Suwondo Kendal dengan hanya didampingi oleh Sunarto. Dan di tengah perjalanan Suratmi meninggal dunia. Lalu, apa motif Sunarto melakukan pembunuhan terhadap Suratmi? Hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021, Sutriyah tetangga Suratmi mendengar percekcokan antara ibu dan anak tersebut. Saat itu Suratmi meminta uang ke Sunarto untuk membayar buruh tanam padi di sawahnya. Karena mungkin alot, Suratmi kemudian menanyakan uang 118 juta hasil penjualan warisan yang selama ini dipegang istri Sunarto. Hal inilah yang membuat emosi Sunarto memuncak karena dia merasa bahwa uang tersebut sudah habis. Sakit hati inilah kemungkinan yang membuat Sunarto nekat membunuh ibunya keesokan harinya. Meskipun tanpa pengakuan Sunarto, namun dia ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan pasal 340 KUHP atau pasal 338 atau pasal 351 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 20 tahun. Dari kisah ini kita belajar, saat mungkin ada perkataan ibu yang menyinggung dan menyakiti hati kita, ingatlah, perjuangan beliau untuk mengandung, melahirkan, dan membesarkan kita mungkin jauh lebih sakit. Apapun yang kita berikan untuk menebus jasa seorang ibu tak akan pernah cukup. Terima kasih telah menyimak ceritaku, dan sampai jumpa di cerita berikutnya. Jika kamu suka dengan ceritaku ini, jangan lupa untuk like, komen, dan share.